Ya, terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Marsyana Mapule. Di sini mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Iya, nama saya Pendeta M. Ramatala, Ketua Majelis Jemaat Dia Masuk. Iya Bapak. Di sini hal yang mendatangkan kita kemari karena ada beberapa tugas yang sebenarnya memang cukup penting untuk dipertanyakan. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana tanggapan Bapak mengenai kehidupan berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit demi sedikit tentang kita yang hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita dari agama-agama lain. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Memang pertanyaan ini saya harus jawab dengan penjelasan yang pertama, bahwa kekristenan tentu sebagai salah satu agama dari antara agama-agama lain yang ada di Indonesia dan juga di Maluku. Kita juga memiliki keberagaman agama, dan bahwa hal seperti itu mesti ditanggapi dengan pemahaman bahwa kita ini tidak tinggal sendiri. Kristenan ada di tengah-tengah masyarakat itu berdampingan dengan agama-agama lain, dan hal seperti inilah yang kemudian membuat kita memahami lebih lanjut bahwa kita hidup di dalam keanekaragaman. Kita hidup di dalam kenyataan yang disebut plural, bahwa kita hidup secara pluralis. Dan karena itu kenyataan yang plural ini mesti kita lihat sebagai sesuatu yang baik, ya, bahwa Tuhan telah menjadikan kita itu berbeda. Manusia saja berbeda dengan ciptaan yang lain, dan karena itu manusia juga satu dengan yang lain tentu punya perbedaan. Di dalam internal agama Kristen saja kita tentu berbeda. Kita dengan agama lain apalagi, ya, kita tentu berbeda, dan karena itu kesadaran tentang perbedaan agama itu justru membuat kita lebih memahami tentang kenyataan agama Kristen tidak sendiri. Agama Kristen hidup berdampingan dengan ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Dan karena itu kesadaran tentang perbedaan agama itu mesti membuat kita lebih memahami lagi bahwa sebenarnya itu kenyataan kita. Dan karena itu bahwa keanekaragaman hidup itu adalah anugerah Tuhan. Nah, jadi kita menanamkan dulu konsep berpikir seperti ini. Kita harus menanamkan konsep berpikir seperti ini sehingga kita tidak melihat bahwa justru kita hanya sendiri di tengah masyarakat, ya. Jadi hal seperti ini yang membuat Kristenan itu dia kemudian yang kedua, dia mengekspresikan dirinya sebagai agama yang justru hidup bersama dengan agama-agama lain. Nah, itu yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Yang pertama kita harus sadar dulu tentang kenyataan pluralis itu sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana agama Kristen atau kekristenan di Maluku ini meresponi situasi seperti itu, ya, bahwa kita berbeda dan bahwa
tentang agama-agama sendiri, kita harus memahami juga bahwa setiap agama itu punya ajaran mengarahkan umatnya pada kebenaran. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan kepada umatnya. Dan karena itu pikiran seperti ini justru membuat kita menganggap bahwa agama yang lain juga memiliki nilai-nilai yang baik. Untuk itu mesti kita melihat itu dalam pikiran yang positif. Kita melihat agama lain dengan cara pandang yang positif. Kita tidak melihat agama lain dengan cara pandang yang miring. Ini yang mesti juga kita perhatikan dulu. Betul bahwa kekristenan itu punya dasar imannya pada Kristus, dan bahwa kita tetap berdiri pada identitas keagamaan kita sebagai orang Kristen. Dan karena itu kita tentu mempertahankan kebenaran iman kita itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, dan untuk hal seperti itu kita juga harus melihat bahwa iman kita sebagai orang Kristen mesti membuat kita hidup lebih baik dengan orang yang beragama lain, saudara-saudara kita yang beragama lain. Dan karena itu memang bagi saya kekristenan itu justru mengajarkan kita untuk terbuka, tidak berdampingan dengan sesama yang lain. Karena kekristenan itu kita pahami sebagai suatu kenyataan tentang hidup bersama dalam kasih karunia Allah yang kita terima, ya, bahwa kita ini sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan karena itu dari keselamatan itu kita lalu menerima suatu kebebasan untuk mengekspresikan iman kita, ya. Tidak lagi hidup terikat pada kenyataan beban dosa, dan juga tidak lagi membuat kita khawatir tentang kekuatan apapun yang mengancam kita, tetapi bahwa kita bebas untuk mengekspresikan iman kita. Kemudian yang berikut bahwa bagaimana kita hidup dengan sesama yang beragama lain. Dan ini memang menjadi tanggung jawab besar bagi setiap pemeluk agama, terlebih khusus bagi kekristenan, sebab hidup berdampingan dengan agama-agama lain itu mesti didasari pada pemikiran yang pertama dan kedua tadi, ya. Sehingga kita tidak terjebak di dalam pemahaman bahwa saya boleh, agama saya lebih benar dari agama itu, lalu kemudian karena saya lebih benar, saya lebih dari dia, dan karena itu saya tidak peduli dengan dia, dan seterusnya, ya. Tidak, ya, bahwa itu masing-masing agama mengklaim kebenarannya, dan karena itu mesti dilihat sebagai kesempatan untuk bagaimana hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu sikap toleransi, sikap menerima saudara beda agama hidup dengan baik, itu sebenarnya juga menjadi tanggung jawab kekristenan. Karena bagi saya di saat itulah sebenarnya orang Kristen memberitakan Injil, hidup berdampingan dengan saudara-saudara beda agama. Itulah di situ kekristenan punya kesempatan, ya, untuk memberitakan Injil, bukan supaya membuat mereka menjadi orang Kristen juga, tidak, ya. Sebab siapapun yang menjadi Kristen itu Tuhan yang mengaturnya, ya. Tuhan yang menentukannya. Tuhan kalau memanggil dia untuk menjadi Kristen, ya itu Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab bukan membuat seorang menjadi Kristen, bukan, ya. Yang betul bahwa Injil itu disebarkan untuk orang menjadi percaya, tapi nanti orang menjadi Kristen ataukah tidak itu bukan karena kita, ya. Itu karena Tuhan. Tapi bahwa kita memang
punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dengan sikap kita, bagaimana dasar iman kita tentang Kristus ya, kita percaya pada Allah dalam Kristus yang hadir mendamaikan kita dengan pihak Allah dengan manusia, kemudian bahwa Allah telah mengasihi kita dan karena itu kita hidup di dalam kasih Allah itu, dan karena itu memang tanggung jawab orang percaya, orang Kristen adalah untuk hidup dalam kasih, hidup untuk merangkul sesama, hidup berdampingan dengan sesama yang beda agama, hidup dengan damai, ya, hidup sebagai sesama dalam keakraban, ya. Apalagi kita di Maluku ya, ya seperti penjelasan banyak pemikir bahwa kita memang ada pada kenyataan hidup sebagai saudara, ya, orang bersaudara. Dan karena itu walaupun kita berbeda agama, tetapi kita diikat dalam persaudaraan seperti bela, gandong, dengan nilai-nilai kerjasama seperti masuhi, ya, itu yang membuat kita selalu akrab ya, hidup bersama secara baik sebagai orang beragama yang ada di Maluku. Nah, itu yang sebenarnya menjadi modal utama kita untuk bagaimana membangun keakraban. Dan saya kira kita sebagai orang Kristen mesti mendorong hidup bersama dalam bukan hanya pandangan budaya seperti itu, tapi juga ajaran-ajaran Kristen untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Saya kira pikiran ini justru mendorong semua generasi ya untuk mari kita jaga hidup bersama, hidup sebagai keluarga, hidup walaupun kita berbeda-beda, tapi kita sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai orang yang diciptakan manusia, makhluk yang diciptakan Allah, mesti memahami kalau kita mesti hidup berdampingan dengan sesama yang beragama lain, hidup dengan saling menghargai, hidup dengan saling menerima perbedaan apapun sesama, dan kita saling mengisi ya. Kita melihat perbedaan-perbedaan itu bukan sebagai kesempatan untuk kita saling perbedaan itu bukan sebagai kesempatan untuk saling jauh satu dengan lain, tidak. Tapi perbedaan itu kita lihat sebagai kesempatan untuk kita saling mengisi, saling melengkapi, ya, saling menolong, ya, saling menguatkan ya, di dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Dengan begitu, saya yakin bahwa kita akan hidup berdamai. Ya. Kita akan menghindari pemahaman-pemahaman tentang agama ini begini dan begitu, atau istilah pikiran negatif agama satu terhadap yang lain. Tapi kita memiliki semangat untuk membangun ya, kebersamaan itu. Karena itu informasi-informasi tentang intoleransi di beberapa daerah sebenarnya itu menjadi sesuatu bahan evaluasi kita juga ya. Sebenarnya apa yang mesti orang Maluku sikapi ya, terkait dengan hal seperti itu. Orang Maluku yang beda agama, tetapi orang Maluku yang hidup di dalam keakraban masyarakat dengan budaya-budaya keakraban itu. Sehingga apa yang orang Toto bilang potong di kuku rasa di daging, ya, sagu salempeng patah dua, ya, itu justru menjadi pengikat, justru menjadi perekat kita. Saya kira itu ya saya mau sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau tidak keberatan boleh Dian tambah sedikit pertanyaannya. Memang Bapak tidak keberatan. Di sini seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia ini sedang menuju pada Indonesia Emas di tahun 2030. Tetapi yang menjadi permasalahannya yaitu intoleransi yang makin terus meningkat karena pemikiran-pemikiran istilahnya fanatisme agama. Nah, di situ
bagaimana peranan kita sebagai teman dan juga terutama sebagai orang tua dalam menyikapi Gen Z dalam hal-hal ini, Pak? Ya, makasih ya untuk pertanyaan menarik. Memang menyikapi situasi yang sekarang kita memang semuanya kembali lagi ke cara mendidik anak kita, cara satu orang tua menurunkan nilai-nilai kebaikannya kepada anak-anak lewat pembinaan dan pendidikan keluarga. Dan kalau berbicara tentang menjaga kebersamaan hidup dan mewarisi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebersamaan yang tadi saya sudah gambarkan itu, memang kita harus kembali lagi ke keluarga. Ada masyarakat adat yang tetap mempertahankan dia punya nilai-nilai budayanya, itu diturunkan secara lisan turun-temurun ya, dari orang tua kepada anak, termasuk juga kalau kita bicara soal menurunkan nilai-nilai budaya dari orang tua ke anak-anak terkait dengan kita punya peranan sosial yang ada di Maluku ya. Saya kira itu bisa kita lakukan dari orang tua, generasi tua kepada generasi muda, dan saya kira untuk Gen Z juga mesti terbuka ya untuk mau menerima cara pandang orang tua dalam ekspresi bersamanya ya. Bahwa karena memang generasi tua itu sudah hidup dalam upaya untuk menjaga kebersamaan hidup dalam perbedaan itu sejak masa silam, bukan baru sekarang ya. Sejak orang tua itu tahu bahwa justru yang lebih kuat itu dia pasti dominan dan dia akan menekan yang lemah. Tapi kalau itu dibuat dalam suatu hidup bersama, yang kuat bisa melindungi yang lemah, itu justru lebih baik. Bukannya kita memakai kekuatan kita untuk menekan orang yang lemah. Dan itu yang memang dari dulu orang tua kita, ya leluhur kita telah menurunkan itu. Memang kita tahu bahwa dulu itu terjadi banyak peperangan ya antar suku-suku, dan itu yang memang menyebabkan terjadi situasi sosial yang terganggu kan kalau kita hidup dalam kenyataan seperti itu. Tapi bahwa ada kearifan lokal yang dimunculkan oleh orang tua kita. Karena itu kearifan lokal itu seperti tadi saya sudah jelaskan di pikiran yang terdahulu, itu kemudian mesti turun-alikan dari generasi ke generasi, sehingga tadi saya juga sudah sampaikan kalau sebagai generasi Gen Z kita mesti melihat itu sebagai sesuatu yang luhur, ya, yang baik, ya, yang pada dasarnya tidak kita jumpai untuk periode-periode berikut, dan itu kita belajar dari masalah orang tua kita dan pikiran-pikiran mereka terkait dengan cara laku mereka untuk hidup bersama dalam persaudaraan. Jadi bagi saya kita mesti memperbanyak istilahnya ya, kita lebih mengupayakan supaya pembinaan dan pendidikan keluarga itu dia menurunkan nilai-nilai seperti itu. Karena memang bagi saya betul Gen Z itu, saudara-saudara yang Gen Z ini sudah ada dalam perkembangan yang begitu besar ya, perkembangan teknologi dengan semua kemudahannya, tetapi bahwa nilai-nilai seperti itu tidak boleh kita abaikan. Bahkan nilai-nilai itulah yang mesti kita lihat sebagai nilai-nilai luhur ya, kita bahkan membuat kita semakin akrab, hidup bersama dengan baik. Jadi bagi saya pesan untuk Gen Z ya, jangan tertutup untuk pendidikan dari orang tua.
tetap kita ikuti perkembangan yang ada, tapi bahwa apa yang orang tua sampaikan sebagai nasihat, ya, tahu bahkan pola-pola hidup kebersamaan persaudaraan yang orang tua turunkan dengan nilai-nilai baku tolong, ya, baku bagi, ya, istilah baku tongkang belakang, ya, istilah ketong sama-sama pikul halang, ya, itu istilah-istilah juga ya untuk bisa membuat kita hidup bersama, supaya jangan lagi kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang justru menyebabkan kita istilah kalau kita ini besar, kita ini banyak, kita ini kuat, lalu kemudian kita bisa menekan saudara-saudara kita yang tidak kuat, saudara-saudara kita yang lemah. Kita harus menjadi orang yang melindungi kalau kita kuat, ya. Kalau kita bisa, kita harus menjadi orang yang memberdayakan orang lain. Saya kira itu ya. Iya, terima kasih Bapak. Yang saya tangkap mungkin peranan keluarga itu sangat diperlukan dan dibutuhkan Bang gitu Pak. Iya. Jadi mungkin itu saja. Atas kesediaan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.